Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Sahabat saya, terima kasih Anda kembali menyaksikan Dokter Gito bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai kenali gula darah dan kolesterol Anda, cegah penyakitnya sejak dini. Masih bersama dengan kita ada Dr. Hesti dan juga Dr. Lisda. Tadi sudah sebuah salindia dipaparkan ya dok ya, sudah cukup jelas, tapi tentunya ada mitos fakta nih mungkin yang bisa mewakili pertanyaan masyarakat di rumah. Mungkin Dr. Lisda mau mewakili, silakan. Kita mulai dulu ya. Jadi terutama pada pemeriksaan HbA1c nih dok, karena pasti masyarakat yang mungkin melihat tayangan slide-nya itu menjadi satu hal yang baru dok, karena pertama itu nggak ada di Vaskes gitu ya, dan yang kedua itu jarang banget disebutkan gitu. Yang masyarakat tahu dan kenal itu kan semuanya cuman gula darah sewaktu atau stik gula, cuman itu biasanya, dan juga stik kolesterol. Nah sebenarnya apakah benar lebih efektif HbA1c daripada gula darah sewaktu, gula darah puasa, dan juga gula darah postprandial? Dan kalaupun misalnya gak bicara soal efektifnya, apakah harus ada pemeriksaan rutin untuk HbA1c gitu? Oke. Untuk efektif atau tidaknya, peruntukannya, tujuan pemeriksaannya itu antara gula darah dengan HbA1c itu berbeda. Jadi untuk gula darah kita memang mau melihat keadaan dia saat ini dia datang. Sedangkan HbA1c itu kita melihat keadaan gulanya itu 1-3 bulan ke belakang. Nah, untuk diagnosis diabetes mellitus kita mau memeriksa kadar gula darah ini kan sebenarnya kita pengen tahu kita terkena diabetes atau tidak. Nah, kalau dari Perkeni yang Perkumpulan Endokrinologi Indonesia itu ada tabel untuk diagnosis diabetes mellitus. Di sana menggunakan diagnosisnya itu yang utama memang glukosa atau gula darah sewaktu lebih dari 200 atau gula darah puasa kurang lebih dari 126 di sini di slide-nya dilihat ya. Kemudian salah satunya juga ada HbA1c sebenarnya di atas 6,5. Namun di Vaskes tingkat 1 dengan gula darah saja itu sudah cukup untuk mengetahui keadaan pasien tersebut. Nah, jika keadaannya tinggi kadarnya, maka kita bisa lanjutkan ke pemeriksaan gula darah puasa dan 2 jam postprandial serta HbA1c. Nah, sebenarnya HbA1c ini peruntukannya lebih kepada kontrol atau pemantauan terapi. Jadi kalau untuk di screening di awal sebenarnya itu cukup dengan gula darah atau glukosa saja. Baik puasa ataupun sewaktu. Oke, artinya bahwa sebenarnya cukup ya dok kalau kita mendiagnosanya ketika sudah memenuhi kriteria tadi dari gula darah sewaktu ataupun gula darah puasa dan postprandial. Mungkin kalau untuk pemantauan berikutnya itu bisa dengan menggunakan HbA1c. Oke, terima kasih. Silakan Julia. Baik, kita lanjut lagi dengan pertanyaan dok. Sebetulnya olahraga yang paling efektif dok, apa sih terkait dengan mengurangi gula darah dan juga kolesterol ini dok? Kalau berbicara efektif, sebenarnya itu tergantung dari kita memiliki waktu ataupun kita lebih cocok olahraga yang mana. Jadi sebenarnya jalan pagi 30 menit saja sudah cukup untuk mengontrol kadar gula darah dan kolesterol itu tadi. Namun kalau misalnya kita punya lebih banyak waktu, bisa mengikuti olahraga yang lain seperti senam dan lain-lain. Jadi sebenarnya yang penting cukup aktivitas fisiknya, mau apa yang bisa kita berkesempatan untuk melakukan 30 menit sehari dirutinkan gitu. Yang sekiranya bisa ya, jangan sampai enggak. Jangan sampai enggak menit setiap hari ya dok ya. Nah dok, kalau terkait dengan jam makan nih, biasanya katanya kalau tengah malam tuh gula bisa cepat meningkat gitu. Nah sebetulnya jam makan yang tepat tuh di waktu-waktu kapan aja? Kalau jam makan, kalau sebenarnya kalau sudah jam 6 ke atas sebenarnya disarankan untuk tidak makan besar lagi gitu, karena itu metabolisme kita sudah mulai menurun di malam hari sehingga nanti kadar gula darah dan kolesterolnya itu pun nanti kalau kita makan besar itu akan meningkat. Nah, kalau untuk ya jadi disarankan untuk makanannya untuk makan besar tidak disarankan di atas jam 6 gitu.
Tapi dok, untuk pasien yang memang sudah mengalami gitu ya, gula darah tinggi, terus juga kolesterolnya tinggi, terus kemudian nanti kalau tidak dikontrol dengan baik bisa membuka atau menjadi pintu masuk penyakit lain yang parah tadi ya, kayak jantung, stroke, diabetes ya dok ya. Tapi biasanya dok untuk penyembuhannya di angka berapa persen dok untuk bisa sembuh total ketika dikelola dengan baik dok? Sebenarnya kalau untuk penyakit akibat gula darah dan kolesterol ini kita nggak bisa sembuh, kita bilangnya terkontrol gitu. Jadi kalau memang sudah didiagnosis kadar gula darah tinggi diabetes mellitus, kita nggak bisa bilang sembuh, kita tetap harus mengontrol. Kita bilangnya diabetes dengan kadar gula darahnya terkontrol gitu. Nah, kalau sudah sampai ke misalnya kolesterolnya tinggi sampai ke penyakit jantung dan stroke, ya kita memang harus kontrol terus sampai kadar kolesterolnya atau profil lemaknya itu normal, namun tetap harus rutin dicek lagi seperti itu. Dengan kasus yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan ada pasien meninggal dunia begitu yang tiba-tiba karena ternyata gula darahnya tuh betul-betul tinggi. Nah, berarti untuk pengenalan awal tadi kan disampaikan bahwa sulit sekali untuk mengenali gejalanya seperti apa. Nah, yang paling mungkin bisa dirasakan oleh orang yang mungkin bisa terindikasi terkena gula darah atau kolesterol tinggi itu apa dok yang bisa disadari secara mandiri? Kalau gula darah seperti yang sudah disampaikan di slide tadi, itu ada trias gejala klasiknya kalau gula darah. Sering haus, sering pipis, dan sering lapar. Nah, tapi kalau kolesterol memang kalau di awal itu tidak bergejala memang. Jadi memang harus screening awal kalau kolesterol. Kalau sudah terasa gejala pegal atau gejala-gejala lain, kesemutan dan lain-lain, itu memang sudah komplikasi ke sistem lain gitu. Baik, nah mungkin untuk pesannya nih dok, bagi mungkin pasien yang sudah mengidap penyakit tertentu, misalnya tadi ada jantung, terus juga sebelum jantung lah gula darah tinggi misalnya, atau ada kolesterol gitu. Nah, pola hidup seperti apa yang harus rutin dilakukan oleh mereka dok? Yang pasti pola hidup sehatnya tetap teratur, dijaga gitu, stabil. Jadi pola makan, aktivitas fisik, pola tidur, kelola stres itu tetap harus dijaga walaupun disertai dengan bantuan obat-obatan nantinya dari dokter. Jadi tetap konsultasi ke dokter, tetap dikontrol kadar gula darah dan kolesterolnya, tapi pola hidupnya tetap dijaga, makan dan asupan dan aktivitas fisik serta pola tidur. Baik. Oke, nah ini ada satu pertanyaan lagi nih dok yang biasanya muncul. Ini pada pasien yang dia sudah terdiagnosa diabetes dok, dengan kategori yang sudah terkontrol. Karena dari pemeriksaan setelah dilakukan rujukan ke vaskes tingkat lanjut, itu kadar HbA1c-nya kan sudah normal dok. Nah seringkali pasien ini mengalami keluhan justru hipoglikemi dok, jadi kayak kerendahan gitu loh dok. Dan misalnya keluhannya jadi terasa lapar, keringat dingin, hampir pingsan gitu dok. Dan ternyata pas dicek 70 gula darah sewaktunya. Nah kondisi seperti ini apakah memang bisa terjadi pada pasien yang sudah mengidap diabetes atau seperti apa dok? Ya, kalau pasien dengan diabetes biasanya kan mengkonsumsi obat-obatan dari dokter. Nah, makanya kalau mengkonsumsi obatan itu biasanya dokter menyarankan ada pemeriksaan mandiri di rumah. Nah, kalau biasanya ada instruksi dari dokternya, jika kadar sekian maka obatnya bagaimana begitu. Nah, kalau misalnya terlalu rendah kadar glukosa darahnya, sebaiknya dikonsultasikan kembali ke dokternya apakah nanti ada perubahan obat-obatannya dan lain sebagainya gitu. Memang dari diabetes mellitus ini kalau keadaan hipoglikemi atau kadar gula darah rendah itu memang bukan jarang terjadi gitu, memang bisa terjadi dan itu dikonsulkan kembali ke dokter. Baik. Jadi bisa terjadi ya coba. Baik, terima kasih Dokter Hesti atas informasi dan edukasinya yang luar biasa sekali. Terima kasih juga Dokter Rizda hari ini sudah menemani untuk bertanya-tanya terkait dengan tema kita hari ini. Nah pemirsa, itu tadi ya kita sudah menerima bagaimana informasi dan juga edukasi dari para dokter, dan kita sepakat ya bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Dan tadi kita juga sama-sama memahami untuk melakukan olahraga teratur, pola hidup sehat, pola makan yang sehat dan
yang juga teratur, terus kemudian jangan lupa untuk lakukan cek kesehatan secara rutin dan juga berkala. Akhirnya pemirsa, saya Jolia Hartanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Dokter Kita berikutnya. Tetap sehat dan semangat selalu.